Baba 42. Alia sedang ditangani oleh dokter segera setelah tiba di rumah sakit. Sementara Bima dan yang lainnya menunggu dengan harap-harap cemas di luar. Nia sendiri sudah menghubungi yang lainnya dan mengabarkan kondisi Alia saat ini. Tak lama kemudian, Rana, Dirga, Dera, Kelo, Jilo, dan Alana tiba. Mereka langsung bergegas ke rumah sakit ketika mendapat kabar soal Alia. Sementara di rumah, Cila ditinggalkan bersama kedua anak kembarnya karena wanita itu sedang hamil muda dan baru keluar dari rumah sakit tadi pagi. "Pa, bagaimana ini dengan kondisi Alia? Mami enggak mau kalau dia kenapa-napa." Nia menangis di pelukan suaminya. Wanita itu mengkhawatirkan kondisi sang putri yang tidak diketahui keadaannya karena sedang ditangani oleh dokter. "Mami yang tenang. Kita berdoa semoga Alia enggak kenapa-napa. Pokoknya jangan putus berdoa." Bima juga terlihat frustrasi membayangkan kondisi putrinya yang sedang berada dalam penanganan. "Dokter, tidak pernah menyangka jika kejadian seperti ini akan terjadi pada putrinya. Semoga Alia enggak kenapa-napa," doa Rana. Yang diaminkan oleh yang lain. Semua anggota keluarga menunggu di luar dengan doa yang tidak pernah putus akan keselamatan Alia. Tak lama kemudian seorang dokter keluar dari ruangan sambil melepas masker. Beliau adalah seorang pria baru baya yang mengenakan kacamata. "Dok, bagaimana keadaan putri kami?" "Alhamdulillah, putri Anda selamat. Meski tadi sempat mengalami kritis. Hanya saja, kita perlu melakukan observasi karena ada benturan di kepalanya. Kami takut sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Kemungkinan nanti kita akan menunggu hasilnya." "Apa putri kami akan baik-baik saja, Dok?" Bima menatap dokter paruh baya tersebut dengan tegang. "Kita hanya bisa berdoa, semoga putri Bapak tidak kenapa-napa. Kita akan memeriksanya lebih lanjut setelah putri Bapak sadar." Dokter melakukan berbagai observasi sampai akhirnya Alia sadar setelah 2 hari. Gadis cantik itu terlihat linglung saat pertama kali membuka mata. Hal ini tentu saja membuat Nia dan anggota keluarganya cemas. "Siapa?" Gadis kecil itu bertanya dengan lugu pada dokter yang berdiri di sisi tempat tidurnya. Saat ini ia masih terbaring lemas di atas tempat tidur dengan alat bantu pernapasan yang sudah mulai dicabut satu persatu. "Anak cantik, ingat tidak namanya siapa?" Alia terlihat mengerut keningnya. Gadis kecil itu terdiam bertanda ia tidak bisa menjawab siapa namanya. "Pa, apa mungkin Alia lupa?" "Nah, anak cantik, kenal tidak dengan dua orang ini?" Dokter dengan ramah menunjuk ke arah Bima dan Nia yang berdiri di sisi lain ranjang Alia. Gadis kecil itu masih mengerutkan keningnya dan menatap bingung pada sosok pasangan yang menatapnya dengan mata memerah. "Nama kamu Alia? Ingat." Alia menggeleng kepalanya pelan sebagai respon. Ia terlihat bingung dan tidak mengingat namanya sama sekali. Kemudian, dokter mulai menanyakan hal-hal ringan tentang anggota keluarganya, juga beberapa hal terkait dengan pelajaran yang biasa dipelajari anak kelas 1 SD. Namun, Alia tampak kebingungan dan tidak tahu menjawab. "Kalau begitu kita bicara di luar." Dokter menyarankan agar Nia dan Bima untuk berbicara di luar. Keduanya setuju dan meninggalkan Alia bersama beberapa suster yang bertugas di dalam ruangan tersebut. Saat tiba di luar, bertepatan dengan suster yang membawa hasil tes yang dilakukan pada Alia. Setelah membuka amplop besar tersebut, mereka tidak langsung pergi ke ruangan dokter melainkan berdiri di depan ruang tempat di mana Alia berada. Hal ini dilakukan karena Nia dan Bima tidak ingin jauh-jauh dari putrinya. Setelah melihat beberapa menit kertas di tangannya, dokter tersebut menghela napas dan menatap dengan tatapan tak terbaca pada pasangan suami istri di depannya. Tentu saja hal ini membuat Nia baik pun Bima merasa tegang akan informasi yang disampaikan oleh dokter. "Begini, Pak, Bu." Dokter mulai menjelaskan jika Alia mengalami amnesia akibat benturan pada kepalanya.
Hal ini membuat gadis kecil itu melupakan hal-hal yang ia ingat sebelumnya. Ditambah lagi, kemungkinan Alea akan sulit memahami pelajaran. Dengan kata lain, Alea tidak akan bisa menjadi anak pintar seperti sebelumnya. Daya tangkap untuk memahami sesuatu akan lebih lama daripada anak pada umumnya. Maksud dokter, anak saya akan menjadi anak yang, Nia tidak sanggup untuk melanjutkan perkataannya karena suaranya sudah tersedak oleh air mata. Betapa pintarnya putrinya, bisa menjadi seperti ini hanya dalam sekejap waktu. Iya, hal inilah yang kami sesali. Benturan keras di kepalanya membuat kerusakan. Tapi, anak bapak dan ibu masih bisa hidup normal seperti anak biasa. Hanya, kekurangannya, akan lamban dalam memproses beberapa hal yang mungkin dirasa sulit. Astaga, Pak, anakku, Alea. Putri Mami. Nia memeluk suaminya dan menangis di dada sang suami hingga kemeja yang dikenakan Bima basah. Sabar, Mi. Lebih baik Alea sulit memahami sesuatu dengan cepat daripada kita harus kehilangan dia. Bima menepuk pundak istrinya, berusaha untuk menegarkannya. Meskipun jujur saja ia sebagai ayah juga merasa hancur akan hal yang dialami oleh putrinya. Jika masih amnesia biasa, mungkin Bima dan Nia tidak akan sehancur ini. Pada dasarnya anak berusia 3 atau 4 tahun mungkin akan lupa apa yang terjadi pada masa kecilnya ketika sudah dewasa. Sayangnya, putrinya tidak hanya melupakan mereka semua, tapi daya tangkapnya untuk memahami sesuatu juga akan sangat lamban. Kalian bisa mulai dari awal, untuk memperkenalkan diri padanya satu persatu dan menjelaskan pelan-pelan. Jangan pernah memaksanya untuk berusaha mengingat apa yang terjadi sebelum dia mengalami kecelakaan. Kalau kalian memaksanya untuk mengingatnya, bisa saja dia akan mengalami sakit kepala yang parah. Kami mengerti, Dok. Terima kasih. Setidaknya, Alea masih bersama kami dan akan tumbuh sehat. Nia mencoba tersenyum meski itu pedih, ia akan menerima bagaimanapun keadaan putrinya. Pasangan itu kemudian menjelaskan pada keluarga besar mereka tentang kondisi Alea. Hal ini membuat semua anggota keluarga merasa tertekan terutama sikap Alea yang semakin pendiam dan bahkan jarang mau membuka suara ketika diajak bicara. Satu persatu anggota keluarga memperkenalkan diri dengan ramah pada gadis kecil itu. Tidak sungkan, mereka juga akan memberikan hadiah pada gadis kecil. Itu berupa boneka yang diterimanya. Padahal sebelumnya Alea paling anti dengan boneka, terutama teddy bear. Namun, kali ini ia justru memeluk boneka teddy bear berukuran sedang yang diberikan Arga padanya. Nia tersenyum menatap Alea yang masih duduk di ranjang mendengarkan adik, kakak, dan paman, serta bibinya berceloteh. Setidaknya Alea masih bersama kita, Pak. Seperti ini saja Mami sudah bersyukur. Iya, sayang. Terus, bagaimana dengan penyelidikan orang yang menculik anak kita? Pokoknya mereka harus tertangkap. Gara-gara mereka, anakku jadi seperti ini. Sepertinya akan sulit, Mi. Soalnya yang terlibat adalah organisasi besar. Jejak mereka pun sudah menghilang dan enggak bisa ditemui. Hal ini yang menyulitkan pihak kita untuk mencari keberadaan orang yang menculik anak kita. Terdengar helaan napas kecewa dari Nia. Meski begitu, Tuhan masih sangat menyayangi keluarganya. Karena tidak mengambil Alea dari sisi mereka. Beberapa bayangan diam-diam pergi, meninggalkan rumah sakit setelah mendapatkan informasi dan rekam medis milik Alea Putri Sanjaya.